Jokowi mah tinggal hitungan bulan saja gitu mau selesai masa jabatannya. Udah biarkan Pak Jokowi itu bekerja sampai selesai. Hola netizen yang tercinta, Ketua Partai Umat Amin Rais menyebut Presiden Jokowi sebagai bahaya nasional terbesar bagi keutuhan bangsa dan negara. Hal ini disampaikan Amin Rais ketika membahas soal kemungkinan kekacauan yang akan muncul jika pemilu 2024 dicurangi. Dalam video yang diunggah di channel YouTube-nya, Amin Rais banyak mengkritik Presiden Jokowi. Ia menilai rezim ini telah meluluhlantahkan demokrasi di Indonesia. Amin Rais menilai mentalitas bangsa Indonesia mengalami perusakan secara persisten di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Amin Rais berpendapat bahwa Jokowi adalah sosok presiden yang tidak melayani rakyat melarat, tapi justru meladeni kaum oligarki dan para bandit. Amin Rais lalu menyinggung kembali bahwa budaya malu di Indonesia sudah menghilang. Para pemimpin nasional juga telah kehilangan rasa malu. Akibatnya, menurut Amin Rais, para elit dan sebagian besar anak bangsa tanpa disadari telah menganut nihilisme politik. Orang yang menganut nihilisme politik ini berpandangan bahwa sebuah bangsa tidak mungkin menemukan kesepakatan sosial politik terkait ukuran benar dan salah, adil dan zolim, beradab dan biadab, serta yang luhur dan yang nista. Amin Rais pun menilai Presiden Jokowi dan konco-konconya telah mempraktikkan nihilisme politik selama 9 tahun berkuasa. Amin Rais melihat bahwa ambisi Presiden Jokowi yang selama ini disembunyikan telah terkuak ke publik belakangan ini. Ia menilai Presiden Jokowi bahkan menabrak Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip utama bangsa yang diturunkan oleh para pendiri bangsa. Amin Rais memandang bahwa Presiden Jokowi telah memaksakan kehendaknya yang sangat destruktif bagi bangsa Indonesia. Maka, ia mengajak rakyat yang masih punya keprihatinan serius tentang masa depan Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan kepada Presiden Jokowi agar bisa menggagalkan keinginan-keinginan yang tidak baik. Menurutnya, seluruh kekuatan masyarakat sipil harus bersatu untuk menghempaskan ambisi berbahaya dari Presiden Jokowi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lah, takut amat sih Pak. Lah masa iya presiden suruh cuti dulu jadi presiden selama 3 bulan? Lah itu negara siapa yang ngurusin Pak? Kalau bangku presiden kosong, ntar kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Bapak gitu tanggung jawab jadi presiden sementara. Justru saya lebih takut kalau bapak ngisi bangku presiden yang kosong. Macam-macam aja. Ya kalau rakyat udah pilihan dari hati pasti bakal milih. Entah itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang penting mah dilancarin aja pemilu tahun ini. Kagak usah takut sama Pak Jokowi. Muncul petisi 100 desak pemakzulan Jokowi jelang pemilu. Pakar sebut sebagai dagelan politik. Lah iyalah. Tidak usah repot-repot nanti pemakzulan ya. Pak Jokowi itu bakal habis juga masa jabatannya, ya kan? Nah itu. Lagi pula itu petisi 100 kira-kira masyarakat mana yang diwakilkannya sampai dia minta pemakzulan Pak Jokowi. Ya. Nah, sudah tidak usah buat suasana-suasana yang aneh-aneh lah menjelang pemilu nih. Kita nak pemilu nih suasana harus dingin semua. Oke? Nah itu baik. Tetap semangat Pak Jokowi, kami rakyat mendukungmu. Tunggu komen aku, assalamualaikum. Eling-eling wis tuwe yo, ojo kayak geger NKRI terus. Bapak reformasi yang satu ini memang selalu membuat hal-hal yang kontroversial yo. Sing sabar, delat maning Pak Jokowi leren, delat maning Pak Jokowi berhenti, delat maning Pak Jokowi pulang ke Solo. Sabar tuh, nggak sabaran banget sih. Bentar lagi pemilu loh, bentar lagi ganti presiden, ngono loh. Kenapa cuma 100 yang tanda tangan Pak? Kenapa nggak 1000? Kenapa nggak 1.000.000 yang tanda tangan pemakzulan gitu loh? Yo, iya sih. Isu yang beredar ini Pak, kami rakyat biasa pun tahu itu sumbernya dari mana. Siapa juga yang ngebuat itu pemakzulan. Sudahlah ya, bermain politik itu pakai ide dan gagasan dan cara yang cerdas sedikit. Yang lebih elok sedikit gitu loh. Jokowi mah tinggal hitungan bulan saja gitu mau selesai masa jabatannya. Udah biarkan Pak Jokowi itu bekerja sampai selesai. Toh konstitusi kita juga melarang beliau untuk 3 periode, ngapain Anda takut gitu. Ya kalau Anda berbicara mengenai pemakzulan dan itu katanya isunya beredar luas di masyarakat dan itu sumbernya dari masyarakat yang mana dulu? Kami nih pro Jokowi juga siap akan mendukung Jokowi ya. Diingat itu baik-baik, kami tidak takut.
wacana pemakzulan Presiden Jokowi. Jadi wacana ini datang dari kelompok yang menyebut diri mereka anggota petisi 100. Ya, semacam petisi 50 ya zaman Orde Baru. Kelompok yang menginginkan menggulingkan Pak Harto masa itu. Nah sekarang mereka menginginkan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi. Ya begini tanggapan saya sebagai pendukung Pak Prabowo yang otomatis adalah pendukung Pak Jokowi. Pertama, hal ini tidak ada masalah. Karena hal ini di dalam konstitusi kita tidak dilarang ya. Ini adalah barang yang sah dalam demokrasi, bukan barang haram. Cuman yang mau saya tanya ya, karena kan anggota petisi ini ada Pak Amin Rais, ada Bang Sahganda Nenggolan, ada Faisal Assegaf. Saya mau tanya, untuk apa menggulingkan Pak Jokowi? Sementara kan bulan depan kita mau pilpres. Kita pilpres itu artinya kan pemilihan presiden. Jadi mengganti presiden karena sudah habis masa jabatannya. Ini ngapain menggulingkan Pak Jokowi? Orang beliau sudah mau selesai masa jabatan. Kan ini hal yang kontraproduktif menurut saya, membuat bangsa kita semakin terpecah, rakyat semakin terpecah, suasana semakin panas. Untuk apa sih? Apa sih dipikirin kalian? Oke, saya paham lah. Mungkin di antara yang salah-salah sini adalah tidak ada yang pendukung Pak Prabowo. Jadi mereka adalah pendukung paslon yang lain. Jadi mereka khawatir, takut kalau Pak Jokowi masih presiden akan nanti berpihak kepada salah satu kandidat. Dalam hal ini Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, sekali lagi saya terima masalah ini. Tapi saya mau tanya kepada Anda yang pintar-pintar ini. Kalau itu alasannya, kenapa Anda tidak teriak pada tahun 2009 Pak SBY masa jabatan kedua, beliau itu adalah presiden petahana, maju lagi sebagai presiden. Atau tahun 2019 Pak Jokowi, beliau presiden petahana, maju lagi sebagai capres. Saya mau tanya, apakah beliau-beliau ini sebagai capres tapi sekaligus presiden petahana tidak berpihak kepada dirinya? Pasti berpihak. Jadi sebenarnya secara konstitusi hal ini menurut saya nggak ada masalah. Kenapa? Presiden petahana berpihak kepada capres tertentu tidak ada masalah. Karena kalau hal ini dipermasalahkan, maka presiden pada masa jabatan kedua dia maju sebagai capres pasti berpihak ke dirinya. Nggak masuk logika lah. Masa iya ada presiden petahana dia maju lagi di pilpres kedua, karena kan boleh dua kali masa jabatan, dia tidak berpihak ke diri. Tidak masuk akal ini. Jadi kenapa sekarang dipermasalahin? Ini loh yang saya maksud. Jadi wahai orang-orang pintar, coba direnungkan hal ini. Jadi sekali lagi, menurut saya tidak ada masalah Pak Jokowi berpihak kepada capres manapun sepanjang sesuai aturan. Ya misalnya jangan sampai nanti mengarahkan KPU atau Bawaslu sebagai penyelenggara, ya kan tidak boleh. Jadi kalau hal-hal yang masih contoh saya berpihak kepada Pak Prabowo, ya silakan saja kan presiden, toh yang menentukan rakyat. Emang dengan Pak Jokowi menyatakan saya berpihak kepada Pak Prabowo, langsung Pak Prabowo dilantik jadi presiden? Kan enggak juga, rakyat yang menentuin. Kalau rakyat senang kepada Pak Jokowi, kemudian ikut arahan Pak Jokowi memilih Pak Prabowo, ya sudahlah, berarti rakyat senang kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi kalau rakyat tidak senang, mau ngomong apapun Pak Jokowi nggak akan didengerin. Jadi maksud saya, tolong hal ini dipikirin. Jadi nggak ada masalah menurut saya Pak Jokowi berpihak ke capres manapun. Seperti beliau tidak ada masalah ketika 2019 sebagai presiden petahana berpihak kepada dirinya yang maju sebagai capres, atau tahun 2019 dengan Pak SBY. Gimana sih kita ini jadinya kan gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh sajalah ambisi syahwat kekuasaan itu kuat, pengen menggulingkan presiden yang sah berkuasa, boleh saja. Tapi kan ada hitungan politik. Kalau saya tidak salah, hal ini kan harus minimal diusulkan sepertiga dari anggota DPR dan kemudian dibawa ke rapat yang wajib dihadiri 2/3 dari keseluruhan anggota DPR RI, dan dari seluruh yang hadir wajib disetujui 2/3 lagi. Sekarang mari kita coba hitung-hitungannya. Anggota DPR RI kita adalah 580 orang. Hampir kita bilang semua partai adalah partai pemerintah kecuali PKS. Jadi apa ya? Masuk akal? Kan tidak masuk akal. Atau oke lah, sekarang kan berbeda gara-gara pilihan presiden. Anggaplah 01 dan 03 sudah tidak ikut dengan Pak Jokowi. Anggaplah PKB, Nasdem, ini kan partai pemerintah, makanya ngomong-ngomong selalu oposisi saya tertawa. Mereka partai pemerintah, sampai sekarang menterinya ada di kabinet Pak Jokowi. Begitu juga dengan PDIP, begitu juga dengan P3. Nah anggap tapi sekarang semuanya anggap oposisi terhadap Pak Jokowi. Secara keseluruhan saya hitung, anggota DPR dari PDIP, P3, Nasdem, PKB, dan PKS disatuin
kecil, tidak sampai 2/3, mereka tidak sampai anggotanya 300 orang. Padahal dibutuhkan minimal 380. Jadi gimana? Kan ini cuma sahabat politik yang tidak masuk akal ya. Kecuali memang kalian mau mengajukan Pak Jokowi dengan jalan inkonstitusional. Ya berarti kalian berhadapan dengan rakyat. Jangan lupa, kalian merasa diri kalian banyak, pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo lebih banyak. Buktinya di mana-mana survei Pak Prabowo merajai ya. Jadi tolong hati-hati, bukan kalian saja pemilih negara ini. Kami juga pendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah pemilik sah negara ini. Kami juga bukan pendatang negara ini. Kami ini warga pribumi asli negara ini. Jadi jangan kalian teriak-teriak pemakzulan terhadap presiden yang sah kalau ini konstitusi. Kalau secara konstitusi silakan, tapi kan hitungan politik sudah tidak memungkinkan. Jadi tolong sekali lagi ya, yang ribut-ribut wacana memakzulkan presiden silakan secara konstitusi, tapi hitungan politik kan sudah tidak masuk akal. Kalau kalian secara inkonstitusional, kami juga pemilik sah negara ini. Kami pendukung Pak Prabowo Gibran, pendukung Pak Jokowi, silakan tinggal diam. Jadi tolong kalian yang membuat ribut negara ini, sudahlah berhenti. Mari kita bertarung secara fair. Silakan siapa capres kalian. Mau kalian bersatu juga silakan, tapi kan rakyat pemilih belum tentu mau. Silakan saja Mas Ganjar, Bang Anies mau bersatu melawan Pak Prabowo. Tapi saya lihat khususnya pendukung-pendukung Mas Ganjar ini tidak mau. Mana mau mereka bersama dengan orang seperti Mas Anies, Bang Anies ya. Mereka lebih suka bergabung dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Selalu suka dengan bersama Pak Jokowi. Makanya saya lihat sampai ada Marwar Sirait sampai keluar, Pak Budiman, banyak orang-orang PDIP yang keluar. Dan saya yakin nanti makin banyak. Kalau hal-hal yang tidak bagus ini kalian lanjutin, bagaimanapun masih banyak rakyat yang sayang sama Pak Jokowi. Ya, kalian orang udah mau selesai pun masih diganggu aja. Kalau mau diganggu ya dari awal ganggunya. Jangan orang-orang udah selesai hanya gara-gara tidak mau sejalan lagi. Sekali lagi ya, saya berharap pendukung Mas Gibran, Mas Ganjar, sudahlah. Ayo kita bersatu memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Nah, daripada 2 putaran buang-buang anggaran negara, udah kita selesaikan aja cepat. Dan juga pendukung Bang Anies ya, khususnya pendukung Cak Imin, saya tahu kalian sayang kok kepada Pak Jokowi. Sudahlah, ayo gabung aja kita ke Prabowo Gibran, kita menangkan satu putaran. Kita lanjutkan yang sudah bagus dibangun oleh Pak Jokowi menuju Indonesia Emas 2045. Untuk siapa? Untuk kita, untuk anak cucu kita. Indonesia yang maju, makmur, kembali jadi macan Asia. Sekian, terima kasih.